Maka bermula dianya ilmu itu mengenal besarnya kemudaratan dosa dan keadaannya dosa itu menjadi penghalang di antara hamba dan tiap-tiap yang dicintainya. Artinya di antara hamba dan di antara tiap-tiap kekasihnya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui, memahami bahwa dosa itu akan melahirkan kemudaratan yang besar. Di antara kemudaratan yang dilahirkan oleh dosa itu, antara makhluk dengan Allah akan terhijab dengan sebab adanya dosa. Makhluk itu akan jauh dengan Allah. Maka orang yang melaksanakan maksiat, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, doanya itu tertolak. Kenapa demikian? Karena dianya itu hijaban, terhijab dengan Allah. Orang yang melakukan dosa tetapi belum bertaubat daripada dosa tersebut, lalu dia itu melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang lain. Baik dia lakukan amal ibadah wajib ataupun amal ibadah sunnah, itu ibarat orang yang membangun satu bangunan tapi pondasinya masih goyah. Artinya pondasinya belum kokoh. Buat ibadah sunat, sedekah, umrah dan sebagainya, tetapi dia itu belum taubat daripada maksiat. Yang ibarat lagi tapudang sabuh bangunan bak pondasi yang mentenggelamkan tu. Artinya apa yang terjadi? Sungguh bangunan itu akan roboh. Lagi contoh, kita masih bermain dengan riba. Nah taubat hana kalau kita buyat riba di mana taubat? Nyan rugo mentang tu kuli kita beribadat dengan berbagai macam ibadat yang lain. Karena kita belum taubat. Sama dengan kita sedang membangun bangunan dalam pondasi yang sangat goyang, yang sangat goyah, yang sangat rapuh dan sebagainya. Kita belum bertobat daripada narkoba. Kita belum tobat daripada penipuan dan sebagainya. Lalu kita beribadah dengan ibadah sunnah dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Sama dengan kita membangun bangunan dalam pondasi yang sangat rapuh. Akhirnya bangunan yang kita bangun itu akan roboh dengan sendirinya. Taubat adalah menciptakan pondasi yang kokoh. Maka dengan sebab kita tak pahami bahawa maksiat itu mampu menghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan merasa menyesal dalam melakukan maksiat tersebut. Fa idza arafa dzalika ma'rifata muhaqqiqatin biyaqinin ghalibin ala qalbihi sara min hadhil ma'rifati ta'allumu liqalbi bisababi fawatil mahbubi. Maka apabila telah mengetahui ia seseorang akan demikian ma'rifah dengan yang teguh, biyakinan dengan yakin, ghalibin yang mengerasi ia di atas hatinya, sara niscaya berbekas min hadhil ma'rifati daripada ini ma'rifah, ta'allumu lil qalbi oleh rasa kepedihan bagi hatinya, bisababi fawatil mahbubi dengan sebab luput kekasihnya. Ketika kita tahu bahwa maksiat itu mampu menghijab, mampu menghalang, mampu menjauhkan kita ini manusia dengan Allah, lalu akan terasa pedih, terasa sakit di dalam hati karena kekasih kita itulah Allah telah jauh dengan diri kita. Artinya apa? Oh, watia kata tepa bahawa maksiat tersebut menghalangi getanya dengan Allah sama dengan kekasih yang sebenarnya kekasih getanya itulah Allah
Allah kekasih yang sebenarnya. Rupanya kekasih yang sebenarnya kaji ngan getanyo. Wate kaji sang kekasih dengan getanyo. Berarti udip getanyo wajino hampa tanpa memiliki zat yang dicintai dengan hakikat cinta. Menya Allah kaji ngan getanyo, apalah artinya udip. Wate kata pahami rupanya dosa itu mampu menghalangi kita dengan Allah. Berarti apalah artinya amal ibadat yang katengah tak buat? Apa artinya sedekah? Apa artinya tahajud? Apa artinya umrah dan sebagainya? Sedangkan Allah sudah jauh dengan diri kita. Bila mana kita jauh dengan Allah, yakinlah hidup di dunia sesat, akhirat mudaratnya pasti. Makanya watia kata pahami Allah semakin jauh dengan diri kita, terasa pedih lah mati, sesak lah mati, pakan sesak, pakan pedih, pakan wah lah mati, karena kekasih getanyo kaji dengan diri getanyo. Maka fa innal qalba mahma sya'ira bifawati mahbubihi ta'allama, maka bahwa sungguh hati kapan-kapan merasai ia dengan luput kekasihnya, ta'allama, niscaya terasa pedih ianya hati. Lagi getanyo gadah perumah tunggu, bahkan gadah bisa saja ipu pelung legap ataupun ipelung nganggap, nyan kan pedih tatap perasaan dalam hati itu, nyan duk trip kaku perempuan ni, tapi item pelung nganggap, nyan duk trip kalung bi kasih sayang, tapi kasih sayang yang item hancurkan, pedih lah mati itu. Begitu pula ketika kita tahu bahawa kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala menjauh dengan diri kita, pasti akan terasa pedih. Wateka terasa pedih, lalu fa inkana fawatuhu bi fi'lihi ta'assafa alal fi'lil mafuti fayusamma ta'allumuhu bisababi fi'lihil mafuti limahbubihi nadman. Maka jika adalah yang meluputkannya kekasih dengan sebab perbuatannya, niscaya menyesali ia di atas berbuat yang meluputkan kekasih, maka dinamakan akan kepedihan dengan sebab perbuatannya yang meluputkan bagi kekasih akan nadaman, penyesalan. Ketika dia akui, dia pahami, dia yakini bahwa yang menyebabkan luput, menjauhnya kekasih, menjauhnya Allah dengan dirinya adalah penyebab perbuatan maksiatnya, lalu timbul perasaan kepedihan di dalam hati, pakan roh lengku buat ilai maksiat yang laginya, pakon nilai nyan terasa pakon lamate yang kenyan ngeken dengan menyesal. Artinya yang dia lakukan itu pada hakikatnya bukan malah melahirkan ketenangan dan kesenangan, tapi melahirkan rasa kepedihan di dalam hati. Pakon roh long ilai mu buat dah kenyan, pakon ilai lu buat menan. Gara-gara lumpu buat menangkan kaji lon dengan Allah Ta'ala, perasaan yang laginya lamate itulah dinamakan dengan nadaman, penyesalan. Berarti wate yang legap pakiban makna menyesal. Makna menyesal adalah merasa dirinya telah berbuat sesuatu yang menjauhkan dirinya dengan Allah, sehingga menganggap kehidupannya itu menjadi sia-sia. Yang kena menyesal. Aku pun buat ilahnya. Nyo kahana mu buat capnya. Ya, yang kena akan menyesal. Wat dia ingat-ingat. Tak kerja memang mangat, tapi mau pengut gop kahana arti sih. Memang kedrawat teman-teman nikmat, tapi gop melaknat, berarti zalim sih. Nyamban wat dia ingat.
Hana arti sirnya. Karena kenikmatan yang sebenarnya nikmat itulah nikmat yang mampu memberikan nikmat kepada kita selanjutnya di akhirat. Kalau seandainya cuma nikmat sebatas di dunia, ahwate abeh hak idonya, abeh nikmat. Artinya putra, ketika getanyo truk di akhirat, nikmatnya kahanali. Musambung getanyo dengan azab dan laknat. Sama dengan ini bukan nikmat, melainkan malapetaka. Menyesal. Pakon roh lumpuh buat ile model laginya. Pakon. Itulah dinamakan dengan nadaman, penyesalan. Fa idza ghalaba hadzal alamu 'alal qalbi wastaula in ba'asa min hadzal alami fil qalbi halatun ukhra tusamma iradatun wa qasdan ila fi'lin lahu ta'alluqu bil hali wa bil madi wa bil istiqbali. Maka apabila mengerasi oleh ini kepedihan di atas hati dan menguasai ianya kepedihan, niscaya terbangkitlah daripada ini rasa kepedihan di dalam hati oleh keadaan yang lain, dinamakan akan demikian iradah, keinginan, kehendak, wa qasdan dan maksud, ila fi'lin kepada berbuat sesuatu, lahu ta'alluqun bil hali, sabit baginya berbuat itu kaitan dengan hal dan kaitan dengan madhi dan kaitan dengan istiqbal. Rasa kepedihan di dalam hati, penyesalannya akan dikuasai lihat. Pakon. Ho yang tajak, pat yang taduk, sabi-sabi ingat pakon, roh lupa buat menan pakon. Yang akan dikuasai penyesalan dalam hati. Lalu gara-gara kan dikuasai penyesalan di dalam hati, lahirlah keinginan untuk berbuat. Baik berbuat kaitan dengan masa sekarang, ataupun berbuat dengan kaitan masa yang telah lalu, ataupun berbuat kaitan dengan masa yang akan datang. Yang gepenan iradah, keinginan dan maksud yang terarah kepada berbuat sesuatu. Pakiban maksud, berbuat yang kaitan perbuatan itu dengan masa sekarang. Amma ta'alluquhu bil hali fabitaraki lidzambil ladzi kana mulabisan. Adapun kaitannya perbuatan dengan keadaan sekarang, itu niscaya maka dengan meninggalkan bagi dosa alladzi yang ada ia sedang melakukannya. Karena hati getanyo akan dikuasai oleh penyesalan, lalu memiliki rencana yang teguh untuk berbuat yang berkenaan dengan keadaan watiannya. Tahbut yang berkenaan dengan watiannya, menyetekedi maksiatnya tengah tapi buat kebah. Mahan lagi kira menyesal. Lamati menyesal pakon. Tapi buatnya hana pinah-pinah alam. Nyan hana kun menyesal. Dan nyan hana kira taubat. Cukup berat kan menyesal tunggu. Ilong kok berat tunggu. Tan pinah buatnya galam tunggu mantang mangat segagak. Berarti galam taubat. Maka dikatakan taubat, terasa penyesalan di dalam hati, dan maksiat itu ditinggalkan seketika. Nyan baru kekun taubat. Legetannya menyesal tak tahat pakon lungurut lam makanan haram, lam harta haram. Tapi mantang tak kerja bak buat haram. Nyan galam taubat nunggu. Mantang iya katanya kegasian menyahana kerja bertempat haramnya. Yang galam taubat. Galam. Maka menyesal. Tetapi galam takbah maksiat. Galam taubat. Maka penyesalan itu hendaknya dialah yang membangkitkan kita untuk meninggalkan maksiat seketika. Menyahana menyesal pasti hana gekebah.
Bukti menyesal itulah kagak kebah. Galam kebah, yang berarti galam menyesal. Kaitan perbuatan dengan yang akan datang, wa amma bil istiqbali fa bil azmi ala tarki dzambil mafuti li mahbubi ila akharal umuri. Adapun dengan istiqbal, dengan masa yang akan datang, itu niscaya maka dengan bercita-cita di atas meninggalkan dosa yang meluputkan bagi kekasihnya hingga kepada akhir usia. Kait perbuatan keukuh yang perbuatan keukuh bercita-cita dengan sepenuh hati bahwa maksiat itu tidak akan pernah dia ulangi sampai dia berakhir usia di dunia ataupun sampai mati punya kedaya. Jina waga kebah dan bercita-cita maksiat itu tidak akan pernah dia lakukan kembali, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itulah yang dimaksud dengan taubat. Kaitan dengan masa lalu, wa amal bil madi fatalafi ma fata bil jabari wal qadai in kana qabilan lil jabari. Dan adapun dengan masa lalu, itu niscaya maka dengan memperbaiki kembali ma yang telah luput ia dengan tempelan dan qadha, jika ada ia itu menerima bagi tempelan. Sedangkan kaitan dengan masa lalu akan menempel setiap kekurangan-kekurangan yang terjadi, akan menggantikan, mengqadha setiap kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan salat wajib lalu dia memperbanyak dengan ibadah sunnah, belum mengqadha yang wajib tersebut, sama dengan belum taubat. Setiap wajib yang ditinggalkan wajib diqadha. Setiap kekurangan, kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain tempel, minta halal. Mahan dalam kekira taubat. Tema menyatakan di tengku dausangan manusia andai tak pegah abe humu tu. Nyan hana wajib pegah. Na wajib tak pegah maah tengku na lumudina ngam permohon watenya ni beliau tu. Nyan hanggebi pegah yan. Tiban cara teman tak taubat aku. Islam adalah agama yang memberikan solusi. Caranya melakukan amal kebaikan kepada orang tersebut. Tak pubut amal kebaikan ke urangnya. Tamu sedekah tak kasat pahala ke urangnya. Tawakaf tak kasat pahala ke urangnya. Sehingga urau akhirat Allah akan memberikan pilihan kepada dia. Haji yang nabak getanyo saboh, hadiah getanyo amal kebaikan yang tak kasat kepada beliau gepedu samping ji saboh tu. Geyo pilih le Allah. Nyawa hak adra ke yang nabak ji. Buka tuntut hak nyaw atau kacok hadiah yang kirim leji. Menyala hadiah kiriman getanyo, pasti yang dipilih adalah hadiah dari getanyo. Maka cara taubat melakukan kebaikan, mengkasatkan pahala kepada beliau. Yang cara taubat tu. Baik ni apa kah? Itiak atau hal temu taubat. Jadi nyamunan cara. Menan cid kena jamun rajih tinggai dua boh ulai lumo lawa buat long nyan mesti ke kau takut katanya dengan ulai lumo sabot takut. Jadi nyan cara taubat menan ini. Artinya apa? Sebelum melakukan taubat, segala amal kebajikan yang lainnya akan sia-sia. Taubat itu adalah utama. Ya. Mohon maaf kami instruksi. Kami mohon kepada pemilik Kia BK plat
di plat BK 1321 IH 1321 IH Muhammadiyah mohon digeser karena ada mobil jamaah tamu yang akan keluar. Sekali lagi mohon digeser. Fal ilmu huwal awwalu wa huwa matla'un hadhil khairati wa a'ni bihadzal ilmi al imana wal yaqina. Maka bermula ilmu dianya itu permulaan, dan dianya ilmu itu matla', tempat munculnya ini segala kebaikan. Wa a'ni, dan aku kehendaki dengan ilmu itu adalah iman dan keyakinan. Maka bahwa sungguh iman ibaratun, itu kata lain anit tasdiqi, daripada membenarkan bi annad dzunuba samumun, dengan bahwa sungguh dosa itu racun, muhlikatun, yang dapat membinasakan, wal yaqina, dan keyakinan itu ibaratun, kata lain an ta'kidin, daripada menguatkan hadat tasdiqi ini pembenaran, wantifai syakki anhu, dan menafikan keraguan daripadanya pembenaran, wa istilaihi alal qalbi, dan menguasainya pembenaran di atas hati. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hino dalam bab tasawuf adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan, yang pertama ini membenarkan dengan sepenuh hati yang bahwa dosa itu adalah racun yang dapat merusak. Karena dengan adanya satu dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Dengan melakukan satu maksiat akan terajak diri kita untuk melakukan maksiat yang lain. Karena ibarat li Imam Ghazali, dosa tersebut seperti kotoran. Sekali kita berbuat dosa, maka seketika itu pula akan mengotori hati kita. Tiga tapu buat dosa, tiga kuto hati. Tiga tapu buat dosa, tiga kuto hati. Padahal hati ini adalah tempat letaknya cahaya iman. Ketika hati berkarat dengan noda-noda dosa, maka padamlah cahaya iman. Tak kala padamnya cahaya iman, nyokihino mulai gerangsanglah getanyo dalam melakukan maksiat. Dan getanyo dalam berbuat kebaikan. Karena cahaya iman kapadam. Kan hana iman na mandum mukmin getanyo sapegahana iman. Tetapi cahaya kakurang. Ibarat lagi bak sabah rumah, punah lampu tukukan hana, lagi baru rumah gapit. Igap tiploh bawah lampu, igatnya tiploh bawah sit. Tapi kekuatan cahaya lampu gatnya kapadam. Pakon, rupanya bola lampu kakuto hanam sempuh-sempuh tunggu. Begitu pula, kita semuanya memiliki iman. Ketika melakukan maksiat, hati akan dikotori oleh maksiat tersebut sehingga padamlah cahaya iman. Yang bakwa teka padam cahaya iman, nyokihino mulai gerangsang manusia berbuat maksiat dan malas manusia dalam berbuat taat. Makanya orang yang selalu berbuat maksiat jadi otak gan yang ibadat tidak kalan. Gepajo makanan haram, gekerja pada tempat haram, gemengan dengan sahabat yang galak buat haram, menyalahkan keadaan udip getanya watengku, nyo pasti getanya cukup jiuh dengan Allah Ta'ala. Makanya yang gerangsang kita nyopat yang kebab buat haram. Yang cukup gerangsang, cukup bersemangat dia. Sedangkan untuk buat kebaikan sika sebah tajuk. Yang bata dengar adzan subah yang mengatit pet tunggu. Kan bedah subah tapet yang cukup mangan. Sam tapet pram tengut jaga poh 5 sepot. Tapegah oma beklam secret tengunku. Apa? Sibak hai. Sibak tengunku beklam. Pupuhan sibak mai pok-pok le beli. Ya negala.
Makanya maksiat cukup bahaya dulu. Cukup bahaya maksiat. Makanya hati-hati dulu. Dan ilmu itu akan meyakinkan diri kita bahwa dosa benar-benar memang dianya itu racun. Jadi dengan na ilmu yang tak tepu dosanya menjadi perusak, dan tak yakini dengan sepenuh hati memang bibitnya menan. Nya menanu. Semakin taat urang tengku, semakin taat urang. Nencina kalan tengku, udip urangnya semakin lemah lembut dengan manusia, baik dengan sikap, bicara dan sebagainya, dan pula lemah lembut ketika dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Semakin taat orang semakin lemah lembut, semakin taat orang semakin lemah lembut. Yang ciduk kalian pribadi. Jeda kena taat tengkunya, pakon. Nak kalian cukup lemah lembut. Cara gepegah habah sikap ganyan getemayang pihana pram-prum. Itanya yang pembannya pernah juga pernah baga-baga pum masjid ujung pum. Ya, nak kalian. Tapi orang yang taat-taat je nak cukup trip dalam sembahyang. Gu sujud mentang cukup trip. Itanya menyetrip muruk udah tunggu kan. Cukup trip itu kunyannya dia kamu muruk tu. Karena pakan berba ibadat. Pakan sebab ibadat tu karena hati katanya kotor tu. Kenapa kotornya hati kita? Karena disebabkan maksiatnya sebagai masalah tu. Maka maksiat akan menarik maksiat yang lainnya. Ibadat akan menarik ibadat yang lainnya. Nyo pasti itu. Lalu fayasmuru nuru hadhil iman ma'ma asyrafa 'alal qalbi narun nadami fayata'allamu bihal qalbu haitsu yabsuru bi isyraqi nuril imani annahu sara mahbuban an mahbubihi kaman yusyriqu alaihi nurus syamsi wa qad kana fi dhulmatin fayasta'un nuru alaihi bi inqisha'i sihabin au inhisari hijabin fara'a mahbubahu wa qad asyrafa alal halaki fatashta'ilu niranul hubbi fi qalbihi wa tanba'isu tilkan nirani bi iradati tilka bi iradatihi li intihadi litadaruki. Maka berbuahlah cahaya ini iman kapan-kapan menerangi di atas hati oleh cahaya penyesalan. Pajan mulai teka cahaya iman lam ate ketika kalahi penyesalan. Menyegolomna rasa penyesalan dalam hati ketika berbuat maksiat, maka cahaya iman senantiasa padam. Artinya apa kiban? Pajan mulai legetanyo akan bersemangat untuk melakukan ibadat ketika menyesali tak kala kita berbuat maksiat. Menyatapu buat maksiat golom menyesal, nyen golom legetanyo teka keinginan untuk berbuat kebaikan. Cahaya iman akan senantiasa cemerlang ketika api penyesalan datang, kata Imam Ghazali. Lalu fayata'allamu bihal qalbu, maka terasa pedihlah hati dengan sebabnya dosa. Haitsu sekira-kira ia bersuru melihat ia seseorang bi isyraqi nuril iman, dengan cemerlang cahaya iman, annahu, bahwa sungguhnya seseorang sara mahbuban an mahbubihi, mahjuban an mahbubihi, bahwa sungguhnya seseorang itu ada ia itu terhijab, terdinding daripada kekasihnya. Kaman yusyriqu alaihi nurus syamsi, bandingan seperti orang yang terpancar di atasnya oleh cahaya matahari. Waqad kana fi dhulmatin, padahal dianya itu dalam keadaan kegelapan.
fayasta'u nuru alaihi, maka bersinarlah cahaya di atasnya, biinkisya'i sihabin, dengan sebab lenyapnya awan, au inhisari hijabin, atau dengan sebab tersingkapnya penghalang, fara'a, maka melihat ia mahbubahu, akan kekasihnya, waqad asyrafa 'alal halaki, padahal sungguh hampir-hampir ia di atas binasa. Fatashta'ilu, maka menyala-nyalalah api kecintaan fi qalbihi, di dalam hatinya, wa tanba'isu, dan terbangkitlah demikian api, bi iradatihi, dengan kehendaknya, li intihadi, untuk bangkit, li tadaruki, bagi memperbaiki segala-galanya. Jadi ketika kalahi penyesalan dalam hatinya akan kembali bercahaya dengan cahaya iman. Wataya lam ati kana cahaya iman, nyen bak wate nyen baru duh takalon, putra takalon, rupanya kekasih kita yang sebenarnya sudah lama menjauh dengan diri kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wate kana rasa penyesalan lamate nyen bak wate nyen baru duh kalon le kita ngan matate tu. Putra duh takalan ngan matate, rupanya cukup trip ka Allah taala jiuh ngan lun. Bit ke pu yang lun lake lawe nyawa, hantam pernah terkabulkan. Rupanya dau salah yang menyebabkan aku terhalang dengan dirinya Allah. Gebuh bandingan terhalang manusia dengan Allah, ibarat lagi sidro manusia udep genyan di dalam bumi yang penuh dengan cahaya matahari, tapi leganyan udep dalam kegelapan. Orang lain mandung cukup pengung, yang keganyan sirawalan seput. Begitulah mereka-mereka yang terhalang dengan Allah Ta'ala, udep sama. Igatnya naga semayang, orang lain nasyid. Igatnya naga musyrikah, orang lain nasyid. Sama-sama pembuat ibadah, sama-sama ya'bud, sama masjid, sama guraya, tapi igatnya sidra ji'uh dengan Allah. Pakai ji'uh dengan Allah Ta'ala karena beliau belum taubat. Karena beliau ini orang yang belum taubat, makanya jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sinaran ilmu, sinaran ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi sinaran itu tidak ada makna baginya. Sungguh dia itu masih dalam kegelapan. Pajan baru berarti dengan sinaran-sinaran yang lain, ibadah sunnah, sinaran ilmu dan sebagainya, ketika dia itu bertobat. Maka tak kala dia bertobat, baru degekalan dengan mata hati, seolah-olah kekasih yang dia cintai itu sedang-sedang dalam kehancuran, sedang-sedang dalam kebinasaan. Nyogebuh bandingan. Oh wate kata tamong legetanyo lam tobat, baru tak pahami tu bahwasanya Allah Ta'ala sungguh sayang ke getanyo tu. Allah Ta'ala sungguh cinta ke getanyo. Cuma getanyo yang senantiasa menjauh dengan Allah Ta'ala. Para Allah telah mengatakan Ghafurur Rahim, dianya itu maha pengampun, dianya itu maha pengasih, dianya itu maha penyayang. Cuma getanyo yang hantar tim laki ampun tu. Cuma getanyo saga yang hantar tim tetap kasih sayangnya Allah. Maka manusia ketika masuk dalam taubat, nyoba watenyo ke wujud dianya itu menjadi benar-benar manusia. Sebelum manusia itu masuk dalam taubat, hakikatnya dia itu belum menjadi manusia. Lagi ada pegah ikut. Ketika senantiasa dalam maksiat, dia itu masih dalam keadaan sifat setan. Manusia menteng dalam maksiat, jangan menjadi manusia. Zahirnya nampak manusia, tapi pada hakikatnya dianya itu setan. Maka menyata mengan ngurung maksiat, ku gegetannya akan terajak dalam maksiat. Dan pasti itu. Karena orang yang berbuat maksiat, yang menyatakan di tapi ingat lagi tanya bengeh ke dulu. Yang orang yang kaledat dalam maksiat, mesti tajak lagi tanya di toko dunia na, ikut toko dro di kota lu semua, na urung pepe bete nan jenuja dokumen yang akan lan jenuja.
Apa-apa 2 malam mentang na. Nyan cideng hinan ziat mat mip ceramah. Tak pegah masalah batai. Yang ngebatainya irom tu. Nya pokok nunggu. Nyan padahal yang tak pegahnya natranya nunggu. Yang tak pegahnya karena sayang tekegaknya baik le gemain batai. Tapi ngebatainya irom tu nunggu. Nyan serkah nak lakai padahal. Ya nak. Orang yang tengah ledat dalam maksiat, yang tertarik bagi gaknya putra maksiat yang lain. Sampai tajak kenan, talinting ganja dua buah nyempat tapo-tapo terkah long tak. Nyan cukup senang. Oh terima kasih mereka tak ikut. Nyan ganja talinting cukup senang ya. Katanya kenapa cukup katanya. Karena maksiat itu akan tertarik maksiat yang lah. Tapi tengah gepeh betet tajak kenan tiban tak pertama yasin mesti gatruk. Nyan gepeh tu. Hanya nyambung nunggu maksiat yang nyambung dengan maksiat lain. Ibadat yang nyambung dengan ibadat yang lain. Maka ahwate tak tepu bahwa udip getanyu hana makna menyelagannya la maksiat selama-lamanya. Sungguh fal ilmu wan nadamu wal qasdu al muta'allaqu bitaraki fil hali wal istiqbali wa talafi lil madi salah satu ma'ani murtabatin fil husuli. Sehingga ahwatnya kanahi cahaya kecintaan getanya di dalam hati, maka terbangkitlah keinginan getanya untuk bangkit memperbaiki segala kesalahan. Jadi menyetengah tapi buat maksiat kebah yang kata tinggal qada uka berjanji be'le taulang, lalu penyesalan ilmu qasad yang mengkait dengan kebah segala maksiat mulai jina walaju kebah maksiat be'le pubut uka wa talafi lil madi dan memperbaiki kembali setiap kerusakan yang telah lalu. Maka 3 susunan ini itulah yang dimaksud dengan taubat: ilmu, penyesalan, dan meninggalkan serta qada seluruh yang kalian tak kebah. Fayutlaqu ismut taubati ala majmu'iha, maka dipergunakan akan nama taubat di atas kumpulannya ini 3. Putra taubat, ilmu, penyesalan, dan perbuatan. Putra perbuatan menyetengah tak buat maksiat kebah segera, uka menjanji baik lakukan, yang kau likut menyetekedi dausangan manusia minta halal, menyekait dengan perbuatan wajib qada tunggu mutuah. Maka sebelum kita taubat dari maksiat, maka apapun ibadat yang akan kita lakukan ke depan akan sia-sia. Karena taubatnya ibarat membangun pondasi yang kokoh. Sebelum bertaubat berarti pondasi bangunan kita masih rapuh. Ketika kita letakkan bangunan-bangunan ibadat yang lainnya di atas pondasi yang rapuh, pastinya ibadat itu akan roboh dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin